Pada malam hari ini kita bersama-sama memperingati suatu peringatan yang hanya terjadi kepada Nabi Muhammad SAW, tidak terjadi kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dan tidak akan terjadi setelah Nabi Muhammad SAW. Itu ialah peringatan Isra dan Mi'raj junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin kita semua sudah tahu, Isra itu ialah dijalankannya Nabi Muhammad SAW di waktu malam yang sedikit dari Masjidil Haram sampai Mekah, sampai Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem. Dalam hadis, barang siapa salat sunnah 2 rakaat di Masjidil Haram, maka pahalanya sama dengan salat sunnah 100.000 rakaat. Barang siapa salat sunnah di Masjid Nabawi 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan salat sunnah 10.000 rakaat di masjid biasa. Barang siapa salat sunnah 2 rakaat di Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem 2 rakaat saja, maka sama dengan 1.000 rakaat dia salat sunnah di masjid biasa. Mudahan kita jangan dimatikan oleh Allah sebelum bisa menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Sekurang-kurangnya makanya kalau bisa bilang Ustadz itu di rumah itu Bapak Ibu usahakan ada gambar Baitullah. Ada gambar Baitullah. Jadi setiap kita memandang Baitullah, hati kita akan berdoa, ya Allah, ya jangan Engkau matikan dulu ya Allah sebelum saya bisa menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Satu. Yang kedua, di dalam rumah tuh usahakan ada gambar Masjid Nabawi atau makam Nabi, sehingga setiap kita memandang makam Nabi, kita akan terlintas di hati kita, ya Allah, jangan Engkau matikan aku ya Allah, uraskan rezekiku yang halal sehingga bisa ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini gambar pemain sepak bola semua, Ronaldo, apalagi Ustaz udah paham karena udah senang sama nonton sepak bola. Yang ketiga apa? Gambar apa lagi? Gambar orang tua. Jangan di HP aja gambar orang tua, pajang di dinding. Setiap kita memandang foto orang tua, kita akan terlintas di hati kita, ya Allah, tolong ampuni ya Allah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Maka insya Allah orang tua kita di alam kubur mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seputar Isra. Adapun Mi'raj secara ringkasnya adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinaikkan ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, dinaikkan lagi ke Mustawa, dinaikkan lagi ke Arafahul Akbar, dan disitulah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima perintah salat 5 waktu, dan disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan zat wajibul wujud, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tapi jangan salah paham, jangan dikira Allah itu di atas. Salah paham. Itu Nabi Muhammadnya saja berada di raf-raf. Seperti ini bulan purnama, kita melihat bulan di Musalla Al-Mukhlisin. Apakah Allah itu di Musalla Al-Mukhlisin? Bukan, kitanya yang berada di Musalla Al-Mukhlisin. Seperti itu juga kita melihat bulan di bawah pohon kelapa. Bulannya di sana, kitanya yang berada di bawah pohon. Itu juga Rasulullah itu ketika berada di Rafraful A'dha, di situ beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin karena kita singkat saja, mungkin kita menggali tentang hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah itu diperbolehkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ Rasulullah masuk ke dalam surga, melihat, menikmati keindahan-keindahan surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terlintas di dalam hati. Mudahan kita semua masuk surga.
Diceritakan itu ulama pernah cuma bermimpi saja masuk ke dalam surga, makan buah-buahan di dalam surga, habis bangun dari tidurnya 4 bulan parutnya rasa kenyang, tidak lagi makan. Itu mimpi aja. Bahkan ada ulama yang bermimpi masuk surga, bercakap-cakap dengan bidadari, habis bangun dari tidurnya dia tidak bernafsu lagi sama istrinya. Kacau ini lah. Aduh, usah berarti bermimpi bidadari lah. Kalau nggak bernafsu. Nah, jadi pada ketika Rasulullah itu berada di dalam surga, Rasulullah, maka mohon maaf ibu-ibu ya, semua laki-laki yang masuk ke dalam surga itu bakalan dapat pasangan Pak RTI 12.100. Jadi sampean jangan takut nggak bisa poligami di dunia. Di sana bakalan dapat 12.100. Tahanlah Ustaz, tahan di sana. Tapi tidak ada lagi istilah bakalahi itu tidak ada lagi sudah. Cuma kalau kita punya istri kita yang masuk surga ya istri kita sudah ratunya sudah. Maka dalam surah Al-Waqiah itu inna ansha'nahunna insya faja'alnahunna abkara. Kami jadikan wanita-wanita di surga itu dalam keadaan selalu perawan. Ada istilahnya, tidak perawan semua. Nah, pada ketika Rasulullah masuk berada di dalam surga, itu tertulis terbamang di pintu surga, as-sadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyara. Barang siapa bersedekah 1, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Ini secara umum ya. Kalau Imam As-Suyuti membagikan pahala sedekah ini bukan 1 aja, 5. 1 dibalas 10 apabila seseorang itu bersedekah kepada fakir miskin, itu 1 dibalas 10. Tapi kalau orang bersedekah kepada fakir miskin, terus fakir miskinnya cacat, mungkin kalian pernah ketemu di pasar, tangannya botong atau kakinya botong, itu bukan 1 balas 10, tapi 1 dibalas 100. 1.000 kita ngasih lawan orang minta-minta nang tangannya botong itu lah, berarti 100.000 tulisannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kalau bersedekah jangan milih-milih dulu. Wah ini aja sehat aja orangnya, enggak usah. Yang ketiga, 1 dibalas 900. Banyak lagi nih, bersedekah kepada keluarga kita. Makanya kalau kita berzakat, kalau kita bersedekah, apalagi keluarga ada yang miskin, ada yang kurang mampu, itu dahulukan keluarga kita. Kenapa? Lebih besar pahalanya daripada bersedekah ke lain. Dapat pahala sedekah, dapat pahala kita menyambung tali silaturahmi. Yang keempat, 1 dibalas 100.000. Berarti munnya 1.000 aja bersedekah kali 100.000 berapa kira-kira? Tambah 0, 100 juta. 1.000 aja 100 juta. Itu bersedekah kepada orang tua kita. Untung bila orang tua masih hidup, 1.000 aja bersedekah sama orang tua, 100 juta tulisannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi yang terakhir, berapa? 900.000. Itu bersedekah kepada ulama, orang soleh yang mana dia digunakannya untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi semakin banyak malam ini nih isi amplop nih, semakin banyak pahala. Begayaan pulang ya kan. Nah tadi 1 dibalas 10. 1 dibalas 10. Sambungannya apa? Mudahan kita termasuk orang yang pemurah. Nah, amin. Mudahan jadi orang pemurah. Dalam Al-Quran, laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Nanti orang yang meninggal dunia itu mencita-cita, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya engkau tunda, engkau hidupkan lagi aku ini ya Allah 1 detik aja,
seukuran aku bisa mengatakan seluruh hartaku yang ada nih ku infakkan, ku sedekahkan. Itu aja, habis itu mati aja aku lagi, matikan aja aku. Niscaya aku nih menjadi orang yang baik. Kata Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah, yang disebutkan itu kenapa sedekah, enggak sholat, enggak haji. Artinya andai kata Allah menghidupkan aku sedetik aja, niscaya aku sholat, enggak seperti itu. Padahal sholat itu tiang agama. Seandainya aku hidup sedetik aja, aku niscaya akan berumrah. Tidak, tapi yang disebutkan andai kata engkau ya Allah menghidupkan aku walaupun sedetik, niscaya aku sedekahkan seluruh hartaku. Ternyata apa rahasianya dalam ayat Al-Quran? Ternyata pahala sedekah itu luar biasa. Yang pertama, yang paling nanti memudahkan roh itu keluar bagi seseorang, itu adalah berapa banyak orang itu bersedekah. Semakin banyak sedekahnya, semakin mudah nanti rohnya keluar.